kembali lagi di episode 24 dari season yang baru ini berjudulkan Learn from Your Bosses. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified. And don't go anywhere because here you'll be in for penny, in for an experience. Sepertinya udah lama banget ya semenjak terakhir kali aku nge-podcast and a lot of things that happened. Sebenarnya alasan kenapa aku semakin jarang ngelakuin ini adalah apa ya? Banyak banget sebagai seorang desainer aku merasa kayak ya harus desain, ya nulis buku, ya podcast, ya ini. Apalagi di semua hal yang tak tekuni ini, semakin kesini semakin kayak semuanya tak kerjain sendiri gitu. Pertamanya aku punya beberapa temen yang bantu aku, tapi semakin kesini semakin gak ada gitu. Jadi kalau semisal kalian lihat IG ku, kalian lihat podcastku, dan kalian menyadari kalau jarang banget upload konten di satu kanal sosial media dan yang lainnya, harap dimaklumi karena sekarang aku masih ngelakuin semuanya sendiri. Tapi karena semuanya aku tekuni karena hobi, karena seneng, jadi ya why not gitu ya kan. Oke, sudah cukup rantingnya ya. Kembali lagi ke episode awal ini, Learn from Your Bosses. Jadi di sini aku bakal nyoba-nyoba konsep baru, yaitu konsepnya di sini aku bakal bagi 3, sama kayak kemarin, yaitu the story and the lesson. Yang ketiga adalah penutupnya. Jadi di the story aku akan ngasih tahu kenapa aku milih headline ini dalam episode ini, dan the lesson-nya adalah pelajaran yang aku dan kita aku harap bisa dapat dari headline ini, dari cerita ini juga. Jadi balik lagi, learn from your bosses, the story. Ceritanya, kalian semua pasti pernah punya atasan. Ya, mau itu guru, dosen, supervisor, bahkan kalau yang belum kerja itu kayak orang tua gitu ya kan, kakak gitu, atau orang lain lah yang kalian pandang lebih tinggi dan kalian respect gitu. Dan di dalam hierarki di dalam sistematis organisasional hidup, karir, dan semua hubungan atasan bawahan, pasti ada pelajaran yang bisa diberikan. Aku merupakan orang yang percaya itu, apalagi kalau kita sejak kecil kita udah punya guru dan sebagainya kan, kita selalu bisa belajar banyak dari mereka. Dan kira-kira apa aja sih yang bisa membantu kita bertumbuh kembang dari atasan kita? That was the story, and this is the lesson. The lesson pertama secara hard skill, atau yang aku bisa sebut sebagai kapabilitas. Tentu saja dalam pekerjaan kalian masing-masing. Seperti seperti kalian yang admin, kalian yang keuangan dan sebagainya, biasanya mereka semua jago Microsoft Excel gitu. Seperti kalian yang anak teknik, seperti kalian yang anak proyek, seperti kalian yang anak pabrik, kalian jago dalam conveyor belt, quality assurance dan sebagainya. Kalian yang lawyer, pejabat membuat akte tanah, kalian yang anak legal gitu dan sebagainya, kalian tahu hukum. Nah, itu adalah skill secara hard skill. Jadi skill yang kalian punya yang membantu kalian dalam pekerjaan itu sendiri. Dan dari aku sendiri sebagai desainer, aku belajar banyak. Bahkan ketika aku kecil sih. Mungkin aku pernah singgung atau belum ya. Kalau aku waktu kecil tuh, sebelum aku bisa nulis, aku udah belajar gambar. Itulah kenapa
posisiku megang pena tuh beda kayak orang kebanyakan karena aku mulainya bukan dari sekolah tapi dari rumah. Dan ketika aku kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3 SD gitu. Aku ekskul tuh nggak dipilihin, tapi dipilihin. Aku nggak milih sendiri maksudnya, tapi dipilihin sama guru. Dan kebetulan aku dapat ekskul apa ya? Aku dapat ekskul melukis dan aku lihat sebagai anak kelas 2, kelas 3 ya kan. Terus saja kita ngelihat lukisan anak yang kelas 6, kelas 5 tuh kayak jago banget, bagus. Dan itu juga apa ya? Jadi kayak motivasi bagi aku peer gitu. Jadi kayak mereka tuh ngajarin aku tentang cara ngelukis yang baik dan benar, menggunakan referensi gitu dan sebagainya. Jadi sejak kecil ya aku bisa bilang, kalau kita tumbuh di lingkungan yang tepat itu sebenarnya malah bisa jadi kultivasi yang bagus bagi skill-skill kita. Dan aku bersyukur banget aku waktu kecil udah mendapatkan semua itu. Dan apa ya, itu bahkan jauh sebelum aku jadi desainer ya. Lebih tepatnya itu saat aku apa ya, lebih ke coba-coba cari tahu skillku di mana gitu. Dan kebetulan dengan bantuan guru-guruku yang baik, aku juga bisa apa ya, bisa excel di dalam skill itu. Karena waktu aku kecil, aku inget sejauh itu cuman gambar yang aku jago banget. Matematika jeblok, olahraga apalagi ya kan. Cuman aku juga mahir bahasa Inggris, wih. Tapi itu topik untuk episode lainnya. Sebagai desainer, setelah aku SD, SMP, SMA ya kan, setelah ketiga periode itu adalah periode di mana aku tumbuh dengan baik, tapi jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasku, aku menyadari kayak apa ya, gap skillnya tuh semakin jauh gitu loh. Kayak itu malah membuatku apa ya, tidak termotivasi sih lebih tepatnya. Kalau kalian kenal aku pas SMA gitu, aku SMA tuh kerjanya cuma gambar doang. Tapi gambar tuh selalu sama gitu. Kalau gambar cowok, gambar apa gitu, gambar sepatu gitu atau apa yang sering aku mobil gitu, itu tuh selalu dalam sudut pandang yang sama, perspektif yang sama. Dan kenapa aku nggak bisa berkembang adalah aku tidak punya bos yang baik, aku tidak punya leader yang baik gitu. Jadi sebelum mengenal segala hal terkait internet dan sebagainya ya kan, bahkan dulu nggak punya sosmed juga, I don't have any medium to learn gitu. Dan di rumah dulu tuh aku lambat banget, sampai sekarang mungkin kayaknya rumahku nggak pakai wifi sih ya, rumahku yang di sana saja. Jadi kayak apa ya, I was too slow to adopt technology, satu. Dan yang kedua adalah aku nggak punya mentor yang baik saat aku tumbuh kembang keluar dari SD SMP itu dua. Dan yang ketiga adalah dengan kamu tumbuh di kota yang kecil, nggak banyak kesempatan untuk kultivasi itu. Aku baru tahu tentang betapa serunya Deadcon gitu dan sebagainya saat aku udah kuliah di Surabaya gitu. Separuh bagian dari diriku ingin masa-masa itu, tapi separuh yang lain kayak ya udahlah, udah tumbuh kembang, udah dewasa juga, buat apa gitu ya kan. Toh ya yang aku salah itu sebenarnya dari dulu tuh ada banyak hal, ada banyak medium dan ada banyak cara kita bisa berkembang dalam skill kita masing-masing. Itu sih. Dan itu waktu SD sampai SMA. Periode dimana aku benar-benar bertumbuh kembang sebagai desainer, bukan sebagai seniman umum ya, adalah saat aku kuliah gitu. Saat aku kuliah, aku sebelum masuk kelas pertama aku ngejob foto booth kalau nggak salah. Itu aku ingat pertama kali aku ngejob, aku tuh bener-bener nggak tahu apa-apa. Dimarahin terus. Aku bahkan nggak tahu cara nyolok kabel printer tuh yang mana, kamera tuh settingannya apa gitu. Terus laptop tuh setelah di print terus harus diapain, kayak aku tuh bener-bener harus diajarin dari awal gitu. Dan aku bisa lihat owner foto booth-nya tuh kayak separuh frustasi dengan hal dia, bahkan pernah bilang kayak,
kamu loh anak multimedia, masa gini aja nggak paham gitu. Ya memang benar sebenarnya, kalau pas aku waktu masuk kelas pertama tuh ternyata ada banyak anak-anak yang sudah paham multimedia itu apa, sudah bisa coding dan sebagainya. Dan itu karena mereka masuk di sekolah-sekolah yang bagus di Surabaya. Pas aku di Madura itu nggak ada hal yang namanya programming karena komputernya sendiri udah mati ya. Bahkan semuanya gitu. Jadi pas aku SMA aku sama sekali nggak mendapatkan pelajaran komputer. Kecuali pas aku SD, SMP. SD aja TIK-nya jauh lebih bagus gitu. Mungkin ini adalah salah satu efek sekolah swasta yang bagus sih, kalau menurutku ya. Ya balik lagi pas aku kuliah, aku nggak tahu desain, aku nggak tahu coding. Yang aku tahu adalah aku suka gambar, aku suka seni, aku suka video game, aku bisa English. Itu adalah alasan pertama aku milih multimedia gitu. Dan tetap sampai sekarang. Waktu aku ngejob foto booth tuh, akhirnya aku diajari banyak. Job pertama aku benar-benar amburadul, kayak butuh sekitar 1 jam lebih gitu untuk kita proof printing gitu, untuk kita nyoba cetak satu foto foto kita sendiri gitu untuk dilihatin klien kalau kira-kira settingannya kayak gini, butuh selama itu. Dan ya memang capek sih ya kalau lu bandingin dari awal-awal belajar banget, terus kayak ngusung-ngusung alatnya lagi, balik kadang-kadang nggak dikasih makan, ternyata fee-nya juga habis buat aku beli bensin gitu. Mungkin pertama terdengar nggak worth it. Tapi dari kita nyoba kerja, dari kita punya leader baru, dari kita banyak belajar hal baru, apalagi yang relevan dengan apa yang kita sukai. Itu tuh sebenarnya lebih terasa kayak menyenangkan. Dan punya leader yang mau ngajarin kamu banyak hal baru itu bagus banget. Itu bagus banget. Aku selalu mengutamakan orang-orang yang bisa ngasih aku hal-hal baru gitu. Dan beliau owner foto booth yang dulu itu pun juga salah satunya gitu loh. Job demi job, tahun demi tahun aku mulai paham, bahkan bukan mulai paham, udah paham ya, apalagi foto box dan sebagainya, super ekstra belibet yang pakai TV, yang touchscreen gitu. Aku paham aplikasinya dicolok kemana. Terus foto boothnya udah ada codingnya, jadi kayak apa? Kayak fotonya auto punya code sendiri-sendiri untuk di-download lewat website, pertama harus up server gitu. Aku paham semuanya sampai mungkin 1-2 tahun kemudian gitu, di awal-awal dimana aku sama sekali nggak paham. Kayak bayangin kalau pertama dia bilang, kamu anak multimedia masa kamu nggak tahu, terus aku nyerah gitu aja saat itu. Aku nggak mungkin bisa sampai di mana aku sekarang sih. Dan itu benar, kalau aku nggak pernah belajar layout desain dari photo booth, kalau aku nggak pernah belajar cara operate kamera di photo booth, kalau aku nggak pernah belajar cara untuk ya handle klien dan sebagainya, aku nggak akan dapat internship pertamaku, aku nggak akan dapat pengalaman yang bisa aku sombongkan, pengalaman yang bisa aku jual saat aku daftar himpunan mahasiswa. Dan apa ya, dengan kita mengiyakan diri untuk belajar dari leader-leader yang baik, bos-bos yang baik, kita tuh tak kenapa selalu dibukakan jalan gitu, walaupun kita udah nggak interact dengan bos yang lama. Ketahuilah mereka tuh tetap jadi relation kita. Kayak dia juga waktu bisa ngasih kita job atau bisa ngasih kita rekomendasi tanpa kita tahu ya kan di belakang. Atau mungkin kadang malah ya dikasih kayak apa ya, kayak hal-hal yang kita nggak tahu yang ternyata dia tuh tolong kita dari belakang. Menurutku itu sih. Karena orang baik tuh kualitasnya banyak, termasuk juga menolong orang lain sih. Ini juga penting dilihat untuk kita milih calon leader kita, calon bos kita nanti kayak gimana. Atau ya beberapa dari kita bisa menilai orang ya kan, kayak kita bisa lihat apakah orang ini cocok jadi leaderku atau kayak gimana gitu. Sebenarnya kita menurutku bisa tentuin sendiri sih.
Setelah aku bukan keluar ya, lebih tepatnya aku banyak disibukkan dengan pekerjaan lain. Ya, himpunan mahasiswa, panitia, internship di banyak tempat gitu. Aku akhirnya di himpunan mahasiswa juga dapat leader lain gitu. Dari leader itu juga aku belajar banyak gitu. Pernah nggak sih sekalian sebagai sesama desainer mungkin di luar sana berpikir kayak kita tahu Photoshop sampai benar-benar ada orang yang jago Photoshop yang kayak apa yang bikin kita tuh kagok gitu loh, kayak ternyata aku lo nggak tahu apa-apa. Mungkin ini juga bagi kalian yang ada di ranah kerja lain, kayak pertamanya aku nganuin Excel kayak ini aku cukup pinter, Control X Control C V aku paham split merge cells gitu, sampai aku ngeliat orang yang Excelnya di coding gitu, zoom ini itu ini itu ternyata langsung bisa cepet gitu, dan aku kayak kagum takjub banget pas itu. Tapi ya memang kalau dilihat-lihat itu adalah skill yang harus ada ya, apalagi kalau kalian kerja sebagai admin dan sebagainya yang harus ngurus ribuan data. Kalau masih kayak cara aku mah itu kalkulator itu mah butuh 1 tahun gitu di kerjaan yang harusnya bisa sehari gitu. Itu tuh karena kita belajar, dan mungkin ya aku berasumsi mostly sama seperti aku, kalian juga tahu rumus-rumus Excel itu, cara-cara Photoshop itu dari leader yang udah lebih lama berkecimpung di dunia ini gitu. Jadi dengan mereka mengajarkan kita hard skill, itu tuh tanpa kita sadari tahun demi tahun itu tuh membuat kita berkembang banget, banyak banget gitu. Secara hard skill itu, jadi kayak apa ya, hard skill tuh skill-skill yang kita butuhin saat kita kerja gitu ya. Pokoknya skill-skill yang bisa kita jual gitu loh. Skill daya jual kita. Skill yang membuat kita diperhitungkan sebagai tenaga ahli. Apapun itulah keahlian itu. Hard skill. Kedua, secara soft skill. Atau yang bisa aku bilang sebagai kapabilitas mental. Kapabilitas mental adalah kapabilitas yang lebih ke kayak apa ya? Bukan keahlian kita, tapi kepiawaian kita dalam mengatur emosi. Aku juga pernah ngeliat langsung ya saat aku kerja di radio. Semua orang-orang radio tuh selalu hadir di tiap event gitu. Dan kalau kalian tahu stereotip dari orang radio tuh, orang radio tuh senyumnya selalu yang paling lebar sih. Padahal apa ya? Kalau kita tahu kerjaannya itu, kalau kita tahu porsi kerjaannya, apalagi di belakang panggung, apalagi orang-orang yang kayak apa ya, kalau kita tahu radio tuh kan nggak semuanya MC, ada berapa orang itu yang bekerja sebagai operator, ada berapa orang yang bekerja sebagai teknisi, ada berapa orang yang bekerja sebagai desainer juga, kayak aku ada berapa orang yang bekerja sebagai content creator, videographer gitu, ada berapa orang yang kerja sebagai co-manager. Dan orang-orang ini kan nggak muncul di depan publik gitu, yang orang tahu adalah MC-nya, tapi kerjaan orang-orang yang di belakang panggung ini penting, bahkan bisa dibilang kalau nggak ada mereka dunia radio ini juga nggak jalan gitu. Jadi pada saat event-event di radio itu, dan eventnya tuh selalu banyak, mostly during weekends, kayak almost always during weekends gitu, orang-orang ini selalu kemana-mana tuh dengan senyum yang paling lebar. Tiap ketemu orang baru kayak selalu di high five, minta tos gitu dan salaman. Caranya tuh anak muda banget, padahal mereka udah kayak berapa tahun lebih tua dari aku. Bahkan aku yang kayaknya paling tua pas kerja di sana. Padahal di belakang panggung tuh mereka sambat tentang berapa kerasnya event berjalan. Kayak, aduh kita kok dapet masalah ini ya. Aduh aku nggak paham loh ini solusinya gimana, kita bisa cari bareng-bareng gitu. Tapi di depan klien, di depan orang-orang yang mereka kenal, kayak mereka tuh tetap menyunggingkan senyumnya yang paling lebar. Dan
nggak tahu ya, kayak mindset itu tuh kebawa sama aku bahkan sampai sekarang gitu ya. Mungkin sampai tahun-tahun kedepannya gitu ya, kok orang-orang ini benar-benar profesional banget, and professional in fun way gitu loh. Jadi kayak nggak cuman mereka tetap berusaha mencari jalan keluarnya, mereka juga berusaha mencari jalan keluarnya, tapi juga dengan tetap menghibur orang lain gitu loh. Jadi kayak beberapa kali aku tuh merasa kayak sense of urgency-nya ada, tapi kita nggak harus panik masalah hal itu. Dan itu tuh menurutku soft skill yang penting sih, soft skill yang tetap aku bawa sampai sekarang gitu. Dan ini juga pentingnya mempunyai leaders bos yang baik gitu, bos-bos yang mental capability-nya tuh bagus gitu. Jadi kayak apa ya, kalau kita ngelihat orang-orang kayak gitu, menurutku secara gak langsung kita juga pingin jadi seperti mereka gitu loh. Kalau kita ngelihat leader yang cool tuh, saat-saat kayak apa ya, kalau aku pribadi ya, kayak aku juga tergerak pingin jadi kayak mereka gitu loh. Dan kejadian-kejadian di radio itu merupakan salah satunya itu. Aku juga belajar banyak saat ngeliat atasanku tuh berani pasang badan buat aku atau ngebela aku di depan yang lain gitu. Kalau kalian pernah bekerja di perusahaan multinasional atau perusahaan yang gede gitu, kalian tuh menyadari kalau atasan kalian juga punya atasan yang juga punya atasan gitu. Acap kali atasan yang kayak 2-3 tingkat di atas kalian itu kadang bisa marahin kalian langsung tuh. Dan aku menyadari berapa kali atasanku tuh langsung ngebela aku gitu di depan kayak, oh ya nggak apa-apa, ini salah saya bukan salah dia kok sih, iya nggak apa-apa, saya bertanggung jawab penuh kayak gitu. Itu tuh bener-bener bikin aku lega, nyaman, dan sekaligus bikin aku respect juga sih. Kalau kita punya pemimpin kayak gitu, nggak tahu ya, kayak merasa lebih ingin membantu dia, bahkan di beberapa kerjaan yang mungkin bukan scope kerjaanku langsung gitu, aku tetap mau bantu gitu karena dia want to stick up for me. Dan menurutku itu penting juga, itu juga salah satu apa ya, soft skill yang kita butuhin as we grow up, something about leadership and things like that gitu. Karena menjadi tutor, leader, ataupun bos yang baik itu penting, karena suatu saat saat kita jadi atasan juga kita bisa ngebuat bibit-bibit leader lain gitu, dan tidak menjadi leader yang jelek, jadi kayak tidak memupuk dosa untuk dari generasi sebelumnya itu loh, kayak jadi lingkaran setan. Menurutku kita bisa jadi lebih baik karena kita ketemu orang baik, tapi nggak selalu seperti itu juga benar. Jadi episode kali ini, learn from your bosses, tapi seiring berjalannya waktu, dan aku berharap ini nggak terjadi sama kalian. Kalian juga bisa dapat leader-leader bos-bos yang kayak nggak sebaik itu ya, menurutku pribadi kurang ya kan. Dan itu tuh nggak selamanya jelek gitu, kita juga bisa melihat, oh dia nih kurangnya di sini, aku nggak bakal gitu lain kali. Karena apa ya, karena kita kan emang sama-sama mulai dari bawah gitu loh, jadi saat kita suatu saat naik jadi bos, jadi leader, kita tuh bisa dapet terasa saling empatinya gitu loh. Kayak apa ya, kita pernah merasakan duduk di kursi seorang bawahan gitu loh, jadi kita tahu pressure-nya juga kayak gimana dan sebagainya gitu. Walaupun sebagai atasan kau mungkin punya pressure yang lebih banyak gitu dan sebagainya, tapi paling enggak kita punya empati gitu loh terhadap yang lain. Itu juga salah satu alasan kenapa aku nggak suka ngeliat orang tuh marah-marah sama bawahannya di depan orang banyak. Itu tuh menurutku aneh gitu, dan nggak seharusnya terjadi. Jadi bahkan dari apa ya, pemimpin yang kurang baik pun kita juga bisa belajar sesuatu. Dan sebenarnya kalau aku diajarin di kelas-kelas psikologi dan sebagainya, kalau kita belajar itu cuma dari dua sih. Kalau nggak hard skill, soft skill. Kalau nggak soft skill, hard skill. Sebenarnya ada pelajaran-pelajaran lain yang tidak terkait dengan semua ini. Dan itu tuh
pelajaran yang juga tidak aku spesifikkan ke dalam dua ini, yaitu ya pelajaran apapun itu gitu, pelajaran yang tidak terkait mental dan tidak terkait pekerjaanmu, tapi pelajaran yang bisa kamu bawa sampai mati. Saat kita tumbuh, kembang, dewasa itu, kita pasti belajar. Dan not only from your boss, but other time from your surrounding. Gak selalu dari atasan, kadang juga dari sekeliling, kadang juga dari bawahan kita sendiri gitu loh. Karena seperti kita ngelihat atasan kita nggak selamanya benar, mereka juga bisa buat salah. Kita pun juga bisa buat salah gitu. Dan itu manusiawi untuk buat salah. Menurutku, melakukan sesuatu dan berbuat salah itu lebih baik daripada tidak melakukan sesuatu dan kayak ya aku kalau nggak ngelakuin sesuatu kan aku nggak mungkin berbuat salah ya kan. Bener, tapi itu mindset yang kurang tepat sih untuk melakukan sesuatu. Itu bukan mindset yang tepat untuk berkembang, lebih tepatnya. Kadang kita juga bisa belajar dari orang sekitar gitu. Karena kita lihat kebaikan juga orang sekitar kadang juga ada ya kan. Kayak aku pernah di salah satu jalan lurusan di Surabaya gitu. Terus aku menyaksikan langsung motor di depanku tuh langsung oleng, nubruk, jatuh gitu. Terus aku langsung rem, aku langsung parkir gitu. Terus motornya tak taruh di ujung, aku bantu orangnya. Ternyata mengagetkannya, orang-orang di belakangku tuh juga bantu. Abang-abang Grab yang lagi bawa penumpang aja bantu gitu. Penumpangnya bantu, abang Grabnya juga bantu. Ini nih, menurutku hal-hal yang aku nggak bisa dapat seandainya aku nggak bantu orang itu dari awal. Hal-hal yang kayak I will never learn from it if I choose to avoid the situation from the beginning. Pelajaran yang aku nggak bakal bisa dapet kalau aku menghindari melakukan hal-hal yang aku nggak tahu, hal-hal yang aku ingin lakukan gitu dari awal. Jadi menurutku yang paling penting dari learning adalah kita tuh harus belajar dari mana aja. The most important thing is to keep on learning because life itself is a lifelong journey of learning. Hal yang paling penting adalah kita terus-menerus belajar karena hidup sendiri adalah proses belajar yang tidak akan pernah berhenti. Nggak melulu from your boss, but iya, aku rasa ini episode yang tepat untuk membicarakan sesuatu secara spesifik terus kita tarik secara umum ya kan, belajar dari atasan, dan kita juga belajar nggak melulu harus dari atasan, tapi kalau dari atasan memberikan kita sesuatu yang kita bisa bawa sampai mati dan itu sesuatu yang baik, ya kenapa tidak gitu. Dan sesuatu mengenai pembelajaran tuh sebenarnya mirip seperti alam semesta. Itu misterius dan itu tidak akan pernah berakhir gitu. It is ever expanding. Kalau kita belajar banyak saat di bawah, saat kita menjadi bawahan, saat waktu kita di atas, kita juga pasti bisa tetap menjadi guru versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu tuh satu hal yang aku sadari saat aku jadi desainer. Saat aku jadi desainer, aku punya cara ini untuk membuat ini gitu loh. Dan aku menyadari, oh ternyata cara ini kurang tepat gitu. Saat-saat kita tuh pasti punya orang yang baru belajar hal-hal kayak gini gitu loh. Terus kita bisa bilang dia, oh hal ini loh kurang tepat, kamu bisa melakukannya lebih baik dengan cara menggunakan ini gitu loh. Dan itu tuh menurutku penting karena beberapa kali aku juga belajar hal itu dari orang lain. Jadi untuk aku memberikan ilmunya itu kepada orang lain juga itu sebenarnya bukan sekadar balas budi sih, tapi itu adalah sesuatu yang menurutku harus dilakukan gitu loh. Apalagi karena banyak banget orang yang udah bantu aku untuk mencapai di mana aku sekarang gitu. So it's only fair. Belajar itu merupakan sesuatu yang kayak kalau lu seneng, belajar tuh nggak akan terasa
meresahkan. Belajar itu tidak akan terasa sulit gitu. Apalagi kalau udah pekerjaannya yang kalian senengin, bos kalian adalah orang yang menyenangkan, dan kalian mempunyai waktu yang benar-benar kalian nikmati saat kalian menjalani proses itu. Itu adalah pembelajaran yang baik. Kan pembelajaran yang jelek pun juga mengajarkan kita untuk ya paling nggak menjadi orang yang sabar, penuh empati ya kan. Acap kali membuat kita orang yang dewasa gitu. Karena pembelajaran apapun itu pasti akan mendewasakan kita. Dan aku berharap kita semua akan bisa menjadi atasan sekaligus bawahan yang baik bagi ya I think everyone around us gitu. Jadi kalau kita bisa ngebantu orang banyak dengan pelajaran yang kita punya yang mungkin orang lain nggak tahu, ya kenapa enggak. Kalau kita bisa ngebantu, kalau kita bisa menjadi the best version of teacher and student to other people, so I guess why not ya kan, as long as it's helpful gitu. Ini adalah episode pertama episode pertama di season yang baru setelah sekian lama vakum dari dunia per audio ya per audio podcastan ini. Dan aku berharap aku bisa jauh lebih konsisten ya ke depannya untuk di sini. Salah satu alasan tidak terkait dengan aku sibuk dengan ini itu adalah di episode yang baru ini aku banyak membeli alat baru ya. Dan tentu saja dalam membeli alat yang baru dan yang lebih baik itu membutuhkan nominal uang yang juga tidak kalah sedikit. Jadi ya itulah kenapa aku butuh waktu lama kan, untuk persiapan secara mental dan juga secara ekonomi sebenarnya. Tapi aku senang melakukannya karena ini juga bagian dari hobi. Ini juga bagian dari pembelajaran. Kayak kemarin tuh aku beli kabel XLR buat mic podcastnya ini, tapi ternyata ujungnya tuh audio jack. Ternyata aku butuhnya tuh kabel XLR tuh XLR gitu, male to female gitu. Jadi terpaksa beli 2 kali. Itu menurutku juga salah satu contoh pengalaman pahit, tapi itu juga mendewasakan gitu. Mungkin suatu saat kabel ini dibutuhin, sama kayak 2 mic yang ada di rumahku gitu, yang kayak aku beli terlalu banyak, tapi ternyata ada temen yang mau join podcast sama aku, jadi kayak beberapa bulan yang lalu kedua mic itu sangat-sangat berguna bagiku sih. Walaupun sekarang udah tidak ada lagi temanku yang udah mau podcast bareng sama aku juga menganggap itu adalah pengalaman yang mendewasakan ya kan. Sometimes we meet people, sometimes we lose people gitu. Itu adalah bagian dari hidup gitu. Aku benar-benar berharap aku tuh bisa berkembang dengan orang lain gitu loh. Kayak apa ya? Dengan menghadirkan lebih banyak orang di sini. Mungkin orang yang aku bisa belajar dari dia, mungkin orang yang aku bisa tarik sesuatu dari dia gitu. Itu juga membuat aku berkembang. Jadi for your information, kalian yang pingin kenal aku, I guess kalian yang pingin tahu rasanya nge-podcast gimana, apalagi kalau kita punya kesamaan, itu benar-benar baik. Atau mungkin cuma sekedar ngomong atau punya evaluasi atau saran mungkin terkait podcast ini jadi lebih baik, anything at all, atau cuma sekadar say hi to me, boleh banget. Kalian bisa visit all my sosmed, and I don't know if I put my phone number, but yeah, I guess it's there gitu. Kalian kalau mau send a message just to say hi or anything at all gitu, aku akan sangat appreciate hal-hal itu gitu. Karena mediumku nggak cuman ini, juga aku juga nulis, aku juga punya sosmed design, Behance gitu dan sebagainya. Jadi menurutku semakin gampang untuk orang bisa nge-reach aku dari berbagai medium, dan I really appreciate it if you guys send me some support in all kinds of meanings.
Dan as a final message, I hope this podcast help. Seneng banget rasanya bagiku untuk bisa memulai lagi dalam kondisi yang baru, dalam peralatan yang lebih bagus dari sebelumnya, dan bisa ngebantu orang. Alasan pertama aku bikin semua ini adalah untuk ngebantu orang tentu saja. Dan kalau aku bisa dapat beberapa temen di dalamnya, kalau aku bisa meluapkan apa yang aku pingin luapin, kalau aku bisa menjadi senyata-nyatanya diriku, itu adalah poin plus buat aku. Yang pertama dan yang paling penting adalah aku seneng ngebuat semua ini, dan itu akan selalu menjadi alasan yang terutama. Dari semua waktuku saat aku tidak, bukan tidak ya, rehat vakum dari podcast ini, ada banyak sekali hal yang terjadi di dunia. Entah itu buruk, entah itu baik, jahat, atau apapun itu. Aku harap kalian semua tetap bisa menjadi diri kalian yang sesungguhnya. Kalian tetap bisa belajar dari atasan dan bawahan kalian, apalagi setelah mendengarkan semua ini. Kalian tetap diberkati, dan aku akan selalu mendoakan untuk kesejahteraan dan kesuksesan kalian. Sama seperti kalian yang akan mendapat atasan di dalam karir, di dalam hidup, di dalam semua hubungan atasan bawahan. Aku juga berharap kalian sukses di dalam semua hal-hal yang aku sebutin tadi. And it has been a while. I'm happy to be back, and I'm planning to be back again and again and again. This won't be the last time you'll see my voice. You will hear my voice, ya kan? And I'm happy for it. Kita akan tutup podcast ini dengan tagline yang nggak tahu aku dapat dari mana ya sebenarnya tagline ini, but I thought it felt catchy, so I stick with it. In for a penny, in for an experience. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified signing out. It's been lovely to have you guys back. Peace. Kembali lagi di episode 24 dari season yang baru ini, berjudulkan Learn from Your Bosses. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. And don't go anywhere, because here you'll be in for a penny, in for an experience. Sepertinya udah lama banget ya semenjak terakhir kali aku nge-podcast, and a lot of things that happened. Sebenarnya alasan kenapa aku semakin jarang ngelakuin ini adalah apa ya? Banyak banget sebagai seorang desainer aku merasa kayak ya harus desain, ya nulis buku, ya podcast, ya ini. Apalagi di semua hal yang tak tekuni ini, semakin kesini semakin kayak semuanya tak kerjain sendiri gitu. Pertamanya aku punya beberapa temen yang bantu aku, tapi semakin kesini semakin gak ada gitu. Jadi kalau semisal kalian lihat IG-ku, kalian lihat podcastku, dan kalian menyadari kalau jarang banget upload konten di satu kanal sosial media dan yang lainnya, harap dimaklumi karena sekarang aku masih ngelakuin semuanya sendiri. Tapi karena semuanya aku tekuni karena hobi, karena seneng, jadi ya why not gitu ya kan. Oke, sudah cukup rantingnya ya. Kembali lagi ke episode awal ini, Learn from your bosses. Jadi di sini aku bakal nyoba-nyoba konsep baru, yaitu konsepnya di sini aku bakal bagi 3, sama kayak kemarin, yaitu the story and the lesson. Yang ketiga adalah penutupnya. Jadi di the story aku akan ngasih tahu kenapa aku milih headline ini dalam episode ini, dan the lesson-nya adalah pelajaran yang aku dan kita aku harap bisa dapat dari headline ini, dari cerita ini juga. Jadi balik lagi, learn from your bosses, the story, ceritanya.
Kalian semua pasti pernah punya atasan. Ya, mau itu guru, dosen, supervisor, bahkan kalau yang belum kerja itu kayak orang tua gitu ya kan, kakak gitu, atau orang lain lah yang kalian pandang lebih tinggi dan kalian respect gitu. Dan di dalam hierarki, di dalam apa ya, sistematis organisasional hidup, karir dan semua hubungan atasan bawahan, pasti ada pelajaran yang bisa diberikan. Aku merupakan orang yang percaya itu, apalagi kalau kita sejak kecil kita udah punya guru dan sebagainya ya kan, kita selalu bisa belajar banyak dari mereka. Dan kira-kira apa aja sih yang bisa membantu kita bertumbuh kembang dari atasan kita? That was the story, and this is the lesson. The lesson pertama secara hard skill, atau yang aku bisa sebut sebagai kapabilitas. Tentu saja dalam pekerjaan kalian masing-masing. Seperti apa ya? Seperti kalian yang admin, kalian yang keuangan dan sebagainya. Biasanya mereka semua jago Microsoft Excel gitu. Seperti kalian yang anak teknik, seperti kalian yang anak proyek, seperti kalian yang anak pabrik, kalian jago dalam apa ya, conveyor belt, quality assurance dan sebagainya. Kalian yang lawyer, pejabat membuat akte tanah, kalian yang apa anak legal gitu dan sebagainya, kalian tahu hukum. Nah, itu adalah skill secara hard skill. Jadi skill yang kalian punya yang membantu kalian dalam pekerjaan itu sendiri. Dan dari aku nih ya, dari aku sendiri sebagai desainer, aku belajar banyak. Aku belajar banyak bahkan ketika aku kecil sih. Mungkin aku pernah singgung atau belum ya. Kalau aku waktu kecil tuh sebelum aku bisa nulis, aku udah belajar gambar. Aku udah belajar gambar, itulah kenapa posisiku megang pena tuh beda kayak orang kebanyakan karena aku mulainya bukan dari sekolah tapi dari rumah. Dan ketika aku kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3 SD gitu. Aku ekskul tuh nggak dipilih, tapi dipilih. Aku nggak milih sendiri maksudnya, tapi dipilih sama guru. Dan kebetulan aku dapat ekskul apa ya? Aku dapat ekskul melukis dan aku lihat sebagai anak kelas 2, kelas 3 ya kan. Terus saja kita ngelihat lukisan anak yang kelas 6, kelas 5 tuh kayak, jago banget, bagus. Dan itu juga apa ya? Menjadi kayak motivasi bagi aku peer gitu. Jadi kayak mereka tuh ngajarin aku tentang cara ngelukis yang baik dan benar, menggunakan referensi gitu dan sebagainya. Jadi sejak kecil ya aku bisa bilang, kalau kita tumbuh di lingkungan yang tepat itu sebenarnya malah bisa jadi kultivasi yang bagus bagi skill-skill kita. Dan aku bersyukur banget aku waktu kecil udah mendapatkan semua itu. Dan apa ya? Itu bahkan jauh sebelum aku jadi desainer ya. Lebih tepatnya itu saat aku hmm, apa ya, lebih ke coba-coba cari tahu skillku di mana gitu. Dan kebetulan dengan bantuan guru-guruku yang baik, aku juga bisa apa ya? Bisa excel di dalam skill itu. Karena waktu aku kecil, aku inget sejauh itu cuman gambar yang aku jago banget. Matematika jeblok, olahraga apalagi ya kan. Cuman aku juga mahir bahasa Inggris, wih. Tapi itu topik untuk episode lainnya. Sebagai desainer, setelah aku SD, SMP, SMA ya kan, setelah ketiga periode itu adalah periode di mana aku tumbuh dengan baik, tapi jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasku, aku menyadari kayak apa ya, gap skillnya tuh semakin jauh gitu loh. Kayak itu malah membuatku apa ya, tidak termotivasi sih lebih tepatnya. Kalau kalian kenal aku pas SMA gitu, aku SMA tuh kerjanya cuman
gambar doang. Tapi gambar tuh selalu sama gitu. Kalau gambar cowok, gambar apa gitu, gambar sepatu gitu, atau apa yang sering aku mobil gitu, itu tuh selalu dalam sudut pandang yang sama, perspektif yang sama. Dan kenapa aku nggak bisa berkembang adalah aku tidak punya bos yang baik, aku tidak punya leader yang baik gitu. Jadi sebelum mengenal segala hal terkait internet dan sebagainya ya kan, bahkan dulu nggak punya sosmed juga, I don't have any medium to learn gitu. Dan di rumah dulu tuh aku lambat banget. Sampai sekarang mungkin kayaknya rumahku nggak pakai wifi sih ya. Rumahku yang di sana saja. Jadi kayak apa ya? I was too slow to adopt technology, satu. Dan yang kedua adalah aku nggak punya mentor yang baik saat aku tumbuh kembang keluar dari SD SMP itu dua. Dan yang ketiga adalah dengan kamu tumbuh di kota yang kecil, nggak banyak kesempatan untuk kultivasi itu. Aku baru tahu tentang betapa serunya Deadcon gitu dan sebagainya saat aku udah kuliah di Surabaya gitu. Separuh bagian dari diriku ingin masa-masa itu, tapi separuh yang lain kayak ya udahlah, udah tumbuh kembang, udah dewasa juga, buat apa gitu ya kan. Toh ya yang aku salah itu sebenarnya dari dulu tuh ada banyak hal, ada banyak medium dan ada banyak cara kita bisa berkembang dalam skill kita masing-masing. Itu sih. Dan itu waktu SD sampai SMA. Periode di mana aku benar-benar bertumbuh kembang sebagai desainer, bukan sebagai seniman umum ya, adalah saat aku kuliah gitu. Saat aku kuliah, aku sebelum masuk kelas pertama aku ngejob foto booth kalau nggak salah. Itu aku ingat pertama kali aku ngejob, aku tuh bener-bener nggak tahu apa-apa. Dimarahin terus. Aku bahkan nggak tahu cara nyolok kabel printer tuh yang mana, kamera tuh settingannya apa gitu. Terus laptop tuh setelah di print terus harus diapain, kayak aku tuh bener-bener harus diajarin dari awal gitu. Dan aku bisa lihat owner foto booth-nya tuh kayak separuh frustasi dengan hal dia, bahkan pernah bilang kayak, kamu loh anak multimedia, masa gini aja nggak paham gitu. Ya memang benar sebenarnya, kalau pas aku waktu masuk kelas pertama tuh ternyata ada banyak anak-anak yang sudah paham multimedia itu apa, sudah bisa coding dan sebagainya. Dan itu karena mereka masuk di sekolah-sekolah yang bagus di Surabaya. Pas aku di Madura itu nggak ada hal yang namanya programming karena komputernya sendiri udah mati ya. Bahkan semuanya gitu. Jadi pas aku SMA aku sama sekali nggak mendapatkan pelajaran komputer. Kecuali pas aku SD, SMP. SD aja TIK-nya jauh lebih bagus gitu. Mungkin ini adalah salah satu efek sekolah swasta yang bagus sih, kalau menurutku ya. Saya balik lagi pas aku kuliah, aku nggak tahu desain, aku nggak tahu coding. Yang aku tahu adalah aku suka gambar, aku suka seni, aku suka video game, aku bisa English. Itu adalah alasan pertama aku milih multimedia gitu. Dan tetap sampai sekarang. Waktu aku ngejob foto booth tuh, akhirnya aku diajari banyak. Job pertama aku benar-benar amburadul, kayak butuh sekitar 1 jam lebih gitu untuk kita proof printing gitu, untuk kita nyoba cetak satu foto foto kita sendiri gitu untuk dilihatin klien kalau kira-kira settingannya kayak gini, butuh selama itu. Dan ya memang capek sih ya kalau lu bandingin dari awal-awal belajar banget, terus kayak ngusung-ngusung alatnya lagi, balik kadang-kadang nggak dikasih makan, ternyata fee-nya juga habis buat aku beli bensin gitu. Mungkin pertama terdengar nggak worth it. Tapi dari kita nyoba kerja, dari kita punya leader baru, dari kita banyak belajar hal baru, apalagi yang relevan dengan apa yang kita sukai. Itu tuh sebenarnya lebih terasa kayak menyenangkan. Dan punya leader yang mau ngajarin kamu banyak hal baru itu bagus banget. Itu bagus banget. Aku selalu mengutamakan orang-orang yang bisa ngasih aku hal-hal baru gitu. Dan beliau owner foto booth yang dulu itu pun juga salah satunya gitu loh.
job demi job, tahun demi tahun, aku mulai paham, bahkan bukan mulai paham, udah paham ya, apalagi foto box dan sebagainya, super ekstra belibet yang pakai TV, yang touchscreen gitu, aku paham aplikasinya dicolok kemana, terus foto boothnya udah ada codingnya, jadi kayak apa, kayak fotonya auto punya code sendiri-sendiri untuk di-download lewat website, pertama harus up server gitu, aku paham semuanya. Sampai mungkin 1-2 tahun kemudian gitu, di awal-awal dimana aku sama sekali nggak paham. Cak bayangin kalau pertama dia bilang, kamu anak multimedia masa kamu nggak tahu? Terus aku nyerah gitu aja saat itu. Aku nggak mungkin bisa sampai di mana aku sekarang sih. Dan itu benar. Kalau aku nggak pernah belajar layout desain dari photo booth, kalau aku nggak pernah belajar cara operate kamera di photo booth, kalau aku nggak pernah belajar cara untuk ya handle klien dan sebagainya, aku nggak akan dapat internship pertamaku, aku nggak akan dapat pengalaman yang bisa aku sombongkan, pengalaman yang bisa aku jual saat aku daftar himpunan mahasiswa. Dan apa ya, dengan kita mengiyakan diri untuk belajar dari leader-leader yang baik, bos-bos yang baik, kita tuh tak kenapa selalu dibukakan jalan gitu, walaupun kita udah nggak interact dengan bos yang lama. Ketahuilah mereka tuh tetap jadi relation kita. Kayak dia juga sewaktu-waktu bisa ngasih kita job atau bisa ngasih kita rekomendasi tanpa kita tahu ya kan di belakang. Atau mungkin kadang malah ya dikasih kayak apa ya, kayak hal-hal yang kita nggak tahu yang ternyata dia tuh tolong kita dari belakang. Menurutku itu sih. Karena orang baik tuh kualitasnya banyak, termasuk juga menolong orang lain sih. Ini juga penting dilihat untuk kita milih calon leader kita, calon bos kita nanti kayak gimana. Atau ya berapa deh kita bisa menilai orang ya kan, kayak kita bisa lihat apakah orang ini cocok jadi leaderku atau kayak gimana gitu. Sebenarnya kita menurutku bisa tentuin sendiri sih. Setelah aku bukan keluar ya, lebih tepatnya aku banyak disibukkan dengan pekerjaan lain. Ya, himpunan mahasiswa, panitia, internship di banyak tempat gitu. Aku akhirnya di himpunan mahasiswa juga dapat leader lain gitu. Dari leader itu juga aku belajar banyak gitu. Pernah nggak sih sekalian sebagai sesama desainer mungkin di luar sana berpikir kayak kita tahu Photoshop sampai benar-benar ada orang yang jago Photoshop yang kayak apa yang bikin kita tuh kagok gitu loh, kayak ternyata aku lo nggak tahu apa-apa. Mungkin ini juga bagi kalian yang ada di ranah kerja lain, kayak pertamanya aku nganuin Excel kayak ini aku cukup pinter, Control X Control C V aku paham split merge cells gitu, sampai aku ngeliat orang yang Excelnya di coding gitu, zoom ini itu ini itu ternyata langsung bisa cepet gitu, dan aku kayak kagum takjub banget pas itu. Tapi ya memang kalau dilihat-lihat itu adalah skill yang harus ada ya, apalagi kalau kalian kerja sebagai admin dan sebagainya yang harus ngurus ribuan data. Kalau masih kayak cara aku mah itu kalkulator itu mah butuh 1 tahun gitu di kerjaan yang harusnya bisa sehari gitu. Itu tuh karena kita belajar, dan mungkin ya aku berasumsi mostly sama seperti aku, kalian juga tahu rumus-rumus Excel itu, cara-cara Photoshop itu dari leader yang udah lebih lama berkecimpung di dunia ini gitu. Jadi dengan mereka mengajarkan kita hard skill, itu tuh tanpa kita sadari tahun demi tahun itu tuh membuat kita berkembang banget, banyak banget gitu. Secara hard skill itu, jadi kayak apa ya, hard skill tuh skill-skill yang kita butuhin saat kita kerja gitu ya. Pokoknya skill-skill yang bisa kita jual gitu loh. Skill daya jual kita, skill yang membuat kita diperhitungkan sebagai tenaga ahli. Apapun itulah keahlian itu, hard skill. Kedua, secara soft skill atau yang bisa aku bilang sebagai
kapabilitas mental. Kapabilitas mental adalah kapabilitas yang lebih ke kayak apa ya? Bukan keahlian kita, tapi kepiawaian kita dalam mengatur emosi. Aku juga pernah ngeliat langsung ya saat aku kerja di radio. Semua orang-orang radio tuh selalu hadir di tiap event gitu. Dan kalau kalian tahu stereotip dari orang radio tuh senyumnya selalu yang paling lebar sih. Padahal apa ya? Kalau kita tahu kerjaannya itu, kalau kita tahu porsi kerjaannya, apalagi di belakang panggung, apalagi orang-orang yang kayak apa ya? Kalau kita tahu radio tuh kan nggak semuanya MC. Ada berapa orang itu yang bekerja sebagai operator, ada berapa orang yang bekerja sebagai teknisi, ada berapa orang yang bekerja sebagai desainer juga kayak aku, ada berapa orang yang bekerja sebagai content creator, videographer gitu. Ada berapa orang yang kerja sebagai co-manager. Dan orang-orang ini kan nggak muncul di depan publik gitu. Yang orang tahu adalah MC-nya. Tapi kerjaan orang-orang yang di belakang panggung ini penting. Bahkan bisa dibilang kalau nggak ada mereka, dunia radio ini juga nggak jalan gitu. Jadi pada saat event-event di radio itu, dan eventnya tuh selalu banyak, mostly during weekends, kayak almost always during weekends gitu. Orang-orang ini selalu kemana-mana tuh dengan senyum yang paling lebar. Tiap ketemu orang baru kayak selalu di high five, minta tos gitu dan salaman. Caranya tuh anak muda banget, padahal mereka udah kayak berapa tahun lebih tua dari aku, bahkan aku yang kayaknya paling tua pas kerja di sana. Padahal di belakang panggung tuh mereka sambat tentang berapa kerasnya event berjalan. Kayak, aduh kita kok dapat masalah ini ya. Aduh aku nggak paham loh ini solusinya gimana. Kita bisa cari bareng-bareng gitu. Tapi di depan klien, di depan orang-orang yang mereka kenal. Kayak mereka tuh tetap menyunggingkan senyumnya yang paling lebar. Dan nggak tahu ya, kayak mindset itu tuh kebawa sama aku. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Mungkin sampai tahun-tahun kedepannya gitu ya. Kok orang-orang ini benar-benar profesional banget, and professional in fun way gitu loh. Jadi kayak nggak cuman mereka tetap berusaha mencari jalan keluarnya, mereka juga berusaha mencari jalan keluarnya, tapi juga dengan tetap menghibur orang lain gitu loh. Jadi kayak beberapa kali aku tuh merasa kayak sense of urgency-nya ada, tapi kita nggak harus panik masalah hal itu. Dan itu tuh menurutku soft skill yang penting sih, soft skill yang tetap aku bawa sampai sekarang gitu. Dan ini juga pentingnya mempunyai leaders-leader, bos yang baik gitu, bos-bos yang mental capability-nya tuh bagus gitu. Jadi kayak apa ya, kalau kita ngelihat orang-orang kayak gitu, menurutku secara gak langsung kita juga pingin jadi seperti mereka gitu loh. Kalau kita ngelihat leader yang cool tuh, saat-saat kayak apa ya, kalau aku pribadi ya kayak aku juga tergerak pingin jadi kayak mereka gitu loh. Dan kejadian-kejadian di radio itu merupakan salah satunya itu. Aku juga belajar banyak saat ngeliat atasanku tuh berani pasang badan buat aku atau ngebela aku di depan yang lain gitu. Kalau kalian pernah bekerja di perusahaan multinasional atau perusahaan yang gede gitu, kalian tuh menyadari kalau atasan kalian juga punya atasan yang juga punya atasan gitu. Acap kali atasan yang kayak 2-3 tingkat di atas kalian itu kadang bisa marahin kalian langsung tuh. Dan aku menyadari berapa kali atasanku tuh langsung ngebela aku gitu di depan kayak, oh ya nggak apa-apa, ini salah saya bukan salah dia kok Ci, iya nggak apa-apa saya bertanggung jawab penuh kayak gitu. Itu tuh bener-bener bikin aku lega, nyaman, dan sekaligus bikin aku respect juga sih. Kalau kita punya pemimpin kayak gitu, nggak tahu ya, kayak merasa lebih ingin membantu dia, bahkan di beberapa kerjaan yang mungkin bukan scope kerjaanku langsung gitu, aku tetap mau bantu gitu karena dia
want to stick up for me, dan menurutku itu penting juga. Itu juga salah satu soft skill yang kita butuhin as we grow up, something about leadership and things like that gitu. Karena menjadi tutor, leader, ataupun bos yang baik itu penting, karena suatu saat saat kita jadi atasan juga kita bisa ngebuat bibit-bibit leader lain gitu, dan tidak menjadi leader yang jelek, jadi kayak tidak memupuk dosa untuk dari generasi sebelumnya itu loh, kayak jadi lingkaran setan. Menurutku kita bisa jadi lebih baik karena kita ketemu orang baik, tapi nggak selalu seperti itu juga benar. Jadi episode kali ini, learn from your bosses, tapi seiring berjalannya waktu, dan aku berharap ini nggak terjadi sama kalian. Kalian juga bisa dapat leader-leader, bos-bos yang kayak nggak sebaik itu ya, menurutku pribadi kurang ya kan, dan itu tuh nggak selamanya jelek gitu. Kita juga bisa melihat, oh dia nih kurangnya di sini, aku nggak bakal gitu lain kali. Karena apa ya, karena kita kan emang sama-sama mulai dari bawah gitu loh, jadi saat kita suatu saat naik jadi bos, jadi leader, kita tuh bisa dapat terasa saling empatinya gitu loh. Kayak kita pernah merasakan duduk di kursi seorang bawahan gitu loh. Jadi kita tahu pressure-nya juga kayak gimana dan sebagainya gitu. Walaupun sebagai atasan kau mungkin punya pressure yang lebih banyak gitu dan sebagainya, tapi paling enggak kita punya empati gitu loh terhadap yang lain. Itu juga salah satu alasan kenapa aku nggak suka ngeliat orang tuh marah-marah sama bawahannya di depan orang banyak. Itu tuh menurutku aneh gitu, dan nggak seharusnya terjadi. Jadi bahkan dari apa ya, pemimpin yang kurang baik pun kita juga bisa belajar sesuatu. Dan sebenarnya kalau aku diajarin di kelas-kelas psikologi dan sebagainya, kalau kita belajar itu cuma dari dua sih. Kalau nggak hard skill, soft skill. Kalau nggak soft skill, hard skill. Sebenarnya ada pelajaran-pelajaran lain yang tidak terkait dengan semua ini. Dan itu tuh pelajaran yang juga tidak aku spesifikkan ke dalam dua ini. Itu ya pelajaran apapun itu gitu. Pelajaran yang tidak terkait mental dan tidak terkait pekerjaanmu, tapi pelajaran yang bisa kamu bawa sampai mati. Saat kita tumbuh, kembang, dewasa itu, kita pasti belajar. Dan not only from your boss, but other time from your surrounding. Gak selalu dari atasan, kadang juga dari sekeliling, kadang juga dari bawahan kita sendiri gitu loh. Karena seperti kita ngelihat atasan kita nggak selamanya benar, mereka juga bisa buat salah. Kita pun juga bisa buat salah gitu. Dan itu manusiawi untuk buat salah. Menurutku, melakukan sesuatu dan berbuat salah itu lebih baik daripada tidak melakukan sesuatu dan kayak ya aku kalau nggak ngelakuin sesuatu kan aku nggak mungkin berbuat salah ya kan. Bener, tapi itu mindset yang kurang tepat sih untuk melakukan sesuatu. Itu bukan mindset yang tepat untuk berkembang, lebih tepatnya. Kadang kita juga bisa belajar dari orang sekitar gitu, karena kita lihat kebaikan juga orang sekitar kadang juga ada ya kan. Kayak aku pernah di salah satu jalan lurusan di Surabaya gitu, terus aku menyaksikan langsung motor di depanku tuh langsung oleng, nubruk, jatuh gitu. Terus aku langsung rem, aku langsung parkir gitu. Terus motornya tak taruh di ujung, aku bantu orangnya. Ternyata mengagetkannya, orang-orang di belakangku tuh juga bantu. Abang-abang Grab yang lagi bawa penumpang aja bantu gitu. Penumpangnya bantu, abang Grabnya juga bantu. Ini nih, menurutku hal-hal yang aku nggak bisa dapet seandainya aku nggak bantu orang itu dari awal. Hal-hal yang kayak I will never learn from it if I choose to avoid the situation from the beginning. Pelajaran yang aku nggak bakal bisa dapet kalau aku menghindari melakukan hal-hal
hal-hal yang aku nggak tahu, hal-hal yang aku ingin lakukan gitu dari awal. Jadi menurutku yang paling penting dari learning ya, adalah kita tuh harus belajar dari mana aja. The most important thing is to keep on learning because life itself is a lifelong journey of learning. Hal yang paling penting adalah kita terus-menerus belajar karena hidup sendiri adalah proses belajar yang tidak akan pernah berhenti. Nggak melulu from your boss, but iya, aku rasa ini apa ya, episode yang tepat untuk membicarakan sesuatu secara spesifik terus kita tarik secara umum ya kan, belajar dari atasan, dan kita juga belajar nggak melulu harus dari atasan, tapi kalau dari atasan memberikan kita sesuatu yang kita bisa bawa sampai mati dan itu sesuatu yang baik, ya kenapa tidak gitu. Dan sesuatu mengenai pembelajaran tuh sebenarnya mirip seperti alam semesta, itu misterius dan itu tidak akan pernah berakhir gitu. It is ever expanding. Kalau kita belajar banyak saat di bawah, saat kita menjadi bawahan, saat waktu kita di atas, kita juga pasti bisa tetap menjadi guru versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu tuh satu hal yang aku sadari saat aku jadi desainer. Saat aku jadi desainer, aku punya cara ini untuk membuat ini gitu loh. Dan aku menyadari, oh ternyata cara ini kurang tepat gitu. Saat-saat kita tuh pasti punya orang yang baru belajar hal-hal kayak gini gitu loh. Terus kita bisa bilang dia, oh hal ini lo kurang tepat, kamu bisa melakukannya lebih baik dengan cara menggunakan ini gitu loh. Dan itu tuh menurutku penting karena beberapa kali aku juga belajar hal itu dari orang lain. Jadi untuk aku memberikan ilmunya itu kepada orang lain juga itu sebenarnya bukan sekadar balas budi sih, tapi itu adalah sesuatu yang menurutku harus dilakukan gitu loh. Apalagi karena banyak banget orang yang udah bantu aku untuk mencapai di mana aku sekarang gitu. So it's only fair. Belajar itu merupakan sesuatu yang kayak apa ya? Kalau lu seneng, belajar tuh nggak akan terasa meresahkan. Belajar itu tidak akan terasa sulit gitu. Apalagi kalau udah pekerjaannya yang kalian senengin, bos kalian adalah orang yang menyenangkan dan kalian mempunyai waktu yang benar-benar kalian nikmati saat kalian menjalani proses itu. Itu adalah pembelajaran yang baik. Kan pembelajaran yang jelek pun juga mengajarkan kita untuk ya paling nggak menjadi orang yang sabar, penuh empati ya kan. Acap kali membuat kita orang yang dewasa gitu. Karena pembelajaran apapun itu pasti akan mendewasakan kita. Dan aku berharap kita semua akan bisa menjadi atasan sekaligus bawahan yang baik bagi ya I think everyone around us gitu. Jadi kalau kita bisa ngebantu orang banyak dengan pelajaran yang kita punya yang mungkin orang lain nggak tahu, ya kenapa enggak. Kalau kita bisa ngebantu, kalau kita bisa menjadi the best version of teacher and student to other people, so I guess why not ya kan, as long as it's helpful gitu. Ini adalah episode pertama. Episode pertama di season yang baru setelah sekian lama vakum dari dunia per audio ya, per audio podcastan ini. Dan aku berharap aku bisa jauh lebih konsisten ya ke depannya untuk di sini. Salah satu alasan terkait dengan tidak terkait dengan aku sibuk dengan ini itu adalah di episode yang baru ini aku banyak membeli alat baru ya. Dan tentu saja dalam membeli alat yang baru dan yang lebih baik itu membutuhkan nominal uang yang juga tidak kalah sedikit. Jadi ya itulah kenapa aku butuh waktu lama kan untuk persiapan secara mental dan juga secara ekonomi sebenarnya. Tapi aku senang melakukannya karena ini juga bagian dari hobi.
ini juga bagian dari pembelajaran. Kayak kemarin tuh aku beli kabel XLR buat mic podcastnya ini, tapi ternyata ujungnya tuh audio jack. Ternyata aku butuhnya tuh kabel XLR tuh XLR gitu, male to female gitu. Jadi terpaksa beli 2 kali. Itu menurutku juga salah satu contoh pengalaman pahit, tapi itu juga mendewasakan gitu. Kan suatu saat kabel ini dibutuhin sama kayak 2 mic yang ada di rumahku gitu, yang kayak aku beli terlalu banyak. Tapi ternyata ada temen yang mau join podcast sama aku, jadi kayak beberapa bulan yang lalu kedua mic itu sangat-sangat berguna bagiku sih. Walaupun sekarang udah tidak ada lagi temanku yang udah mau podcast bareng sama aku juga menganggap itu adalah pengalaman yang mendewasakan, ya kan? Sometimes we meet people, sometimes we lose people gitu. Itu adalah bagian dari hidup gitu. Benar-benar berharap aku tuh bisa berkembang dengan orang lain gitu. Kayak apa ya? Dengan menghadirkan lebih banyak orang di sini. Mungkin orang yang aku bisa belajar dari dia, mungkin orang yang aku bisa tarik sesuatu dari dia gitu. Itu juga membuat aku berkembang. Jadi, for your information, kalian yang pingin kenal aku, I guess kalian yang pingin tahu rasanya nge-podcast gimana, apalagi kalau kita punya kesamaan, itu benar-benar baik. Atau mungkin cuma sekedar ngomong atau punya evaluasi atau saran mungkin terkait podcast ini jadi lebih baik, anything at all, atau cuma sekadar say hi to me, boleh banget. Kalian bisa visit all my sosmed, and I don't know if I put my phone number, but yeah, I guess it's there gitu. Kalian kalau mau send a message just to say hi or anything at all gitu, aku akan sangat appreciate hal-hal itu gitu. Karena mediumku nggak cuman ini, juga aku juga nulis, aku juga punya sosmed design, Behance gitu dan sebagainya. Jadi menurutku semakin gampang untuk orang bisa nge-reach aku dari berbagai medium, dan I really appreciate it if you guys send me some support in all kinds of meanings. Dan as a final message, I hope this podcast help. Seneng banget rasanya bagiku untuk bisa memulai lagi ya, memulai lagi dalam kondisi yang baru, dalam peralatan yang lebih bagus dari sebelumnya, dan bisa ngebantu orang. Alasan pertama aku bikin semua ini adalah untuk ngebantu orang tentu saja. Dan kalau aku bisa dapat beberapa temen di dalamnya, kalau aku bisa meluapkan apa yang aku pingin luapin, kalau aku bisa menjadi senyata-nyatanya diriku, itu adalah poin plus buat aku. Yang pertama dan yang paling penting adalah aku seneng ngebuat semua ini, dan itu akan selalu menjadi alasan yang terutama. Dari semua waktuku saat aku tidak, bukan tidak ya, rehat vakum dari podcast ini, ada banyak sekali hal yang terjadi di dunia. Entah itu buruk, entah itu baik, jahat, atau apapun itu. Aku harap kalian semua tetap bisa menjadi diri kalian yang sesungguhnya. Kalian tetap bisa belajar dari atasan dan bawahan kalian, apalagi setelah mendengarkan semua ini. Kalian tetap diberkati, dan aku akan selalu mendoakan untuk kesejahteraan dan kesuksesan kalian. Sama seperti kalian yang akan mendapat atasan di dalam karir, di dalam hidup, di dalam semua hubungan atasan bawahan. Aku juga berharap kalian sukses di dalam semua hal-hal yang aku sebutin tadi. And it has been a while. I'm happy to be back, and I'm planning to be back again and again and again. This won't be the last time you will see my voice. You will hear my voice, ya kan? And I'm happy for it. Kita akan tutup podcast ini dengan tagline yang nggak tahu aku dapat dari mana ya sebenarnya tagline ini, but I thought it felt catchy, so I stick with it. In for a penny, in for an experience.
This is Alessandro Mulia from Randomness Personified signing out. It's been lovely to have you guys back. Peace.